udah masuk sendiri kan dari tempat lain. Ini Pak. Wah, ini betul-betul itunya ngawur nih. Semennya ya Pak ya? Iya, semen adukannya ini kesananya masih utuh. Tuh masih tanah. Ya, jadi ke dalamnya masih dinding tanah yang mempunyai pori kan? Tapi porinya itu kemudian diamankan oleh sampah ini. Jadi porinya tidak menyumbat. Kalau ada air itu masuk ke sini, disaring oleh apa namanya sampah ini. Jadi tidak ada bakal tersumbat kan? Tapi kemudian cacing masuk, tadi sudah dilihat kan? Cacing masuk, bekerja, membuat biopori. Ya, sehingga resapan airnya jadi makin lama makin baik. Nah, itu tinggal setiap ini berkurang, diisi lagi dengan sampah yang dihasilkan oleh pohon-pohonan ini atau babatan rumput kan? Sampah ini tidak perlu dibuang kemana-mana, tapi langsung dimasukkan ke lubang ini. Ya, dan satu lubang ini isinya bisa lebih dari 1 karung gitu. Nah, karung goni itu. Nah, jadi menjadi lebih dalam. Ya, akar pohon ini karena tanah di dalamnya itu mempunyai lapisan kedap, itu hanya tumbuh melebar, ya, mendatar. Nah, kalau diberi jalannya masuk dengan membuat lubang resapan biopori ini, ya, di sekelilingnya, jadi buat alur di sekeliling pohon ini, kemudian dibuat lubang di dasar alurnya itu, kemudian diisi sampah. Ini kuncinya, ya, sampah harus masuk karena biopori tidak akan terbentuk kalau tidak ada sampah. Makanya apa namanya tutup sederhana ini dari besi bekas yang kemudian dibengkokkan selebar jari-jari lubang. Jadi walaupun hanya disimpan begini, itu tidak akan tergeser kemana-mana, ya. Jadi kalau sudah diinjak begitu, tidak akan tergeser kemana-mana. Nah, itu biarlah begitu. Nah, coba kalau sudah penuh itu supaya bisa tahu meresapnya. Kan itu udaranya keluar semua tuh. Mana ada kalau nggak ada lubangnya. Kan begitu. Satu gayung dalam kondisi setelah kedap ya Pak ya? Yang saya maksud dengan alur, ya, misalnya ini pinggir jalan dibuat alur, bukan saluran dalam-dalam. Ini gunanya supaya air itu akan terperangkap di situ. Nah, kalau tidak ada sampah, tidak ada pembentukan biopori, airnya akan menggenang. Dan kalau menggenang ada hujan berikutnya, air akan keluar. Sehingga harus diamankan dengan sampah seperti ini, ya, yang dihasilkan di kebun itu sendiri. Nah, kalau ada sampah begini, ini sudah nanti ada binatang, ya, yang masuk. Nah, ini juga sudah tidak kelihatan ada penyumbatan, ya, karena ini akan dikerjakan oleh binatang-binatang, kemudian membuat biopori, mempermudah petani menangani sampahnya, karena sampah yang tadinya ditakutkan kalau disebarkan akan menularkan hama dan penyakit, sekarang dikumpulkan di dalam saluran, baru setelah aman menjadi kompos, dikembalikan lagi ke lahan. Tapi supaya air bisa masuk lubang, maka harus di ujungnya sana dibendung. Jadi di ujung saluran di mana harusnya keluar air itu dibendung, ya, sehingga air nanti yang belum meresap ke lubang itu akan menggenang di saluran ini, tidak terburu terbuang, tapi akan nanti dengan cepat masuk ke dalam lubang seperti prosesnya. Kemudian setelah usaha memenuhi itu,
Ini musim penghujan loh. Kalau musim kemarau yang di bawahnya kering lebih-lebih lagi.